terkait dengan racunnya daging ulama ya, bahwa daging ulama yang beracun ini sebenarnya seperti apa nih makna yang arti dari daging ulama beracun itu sendiri seperti apa nih Ustaz? Dan golongan orang-orang seperti apa yang akan terdampak dan terkena racun tersebut? Masya Allah. Ya, ini sekaligus kita menjawab tema atau judulnya ya, beracunnya daging ulama ini. Sebenarnya ungkapan ini bukan ungkapan hadis, bukan sabda Nabi, bukan. Ya, kita jangan salah paham bahwa Nabi bilang bahwa ulama ini beracun dagingnya. Ya, nanti spekulasinya tambah besar lagi. Ini adalah sebuah perkataan ya dari para ulama juga ya, mereka dengan arti kiasan. Ya, jadi bukan dagingnya yang beracun, tapi yang dimaksud adalah ketika seseorang ya menghadapi seorang ulama itu harus berhati-hati. Karena mengolok-olok ulama, merendahkan ya dan yang lainnya ya, menjelek-jelekan ulama itu merupakan salah satu dosa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Dan kita tahu bahwa dosa yang sudah disebutkan ancamannya, maksudnya ya, disebutkan ancamannya di dunia itu adalah tergolong dosa besar. Jadi beracunnya daging ulama yang dimaksud adalah ketika kita barangkali menggunjing, mengolok-olok ya, atau macem-macem lah ya sama ulama, maksudnya adalah untuk berhati-hati karena ini akan berdampak kepada dirinya mendapatkan dosa yang besar. Jadi beracunnya daging ulama yang dimaksud sekali lagi adalah kiasan, bukan makna hakiki ya. Dan kita tahu ya bahwasanya para ulama ini Masya Allah ya, seperti tadi yang kita sudah sebutkan, begitu banyak keutamaannya, kemudian diperolok-olok ya, entah itu secara pribadinya ataupun secara isi penyampaiannya ya, ini bisa menjadi dosa tersendiri untuk mereka. Dan dua-duanya, mau mengolok-olok pribadinya, mau apa yang disampaikannya, itu ada ancamannya tersendiri ya. Barangkali nanti ada pembahasan, nanti kita obrolin lagi ya. Tapi kita fokus lagi ke sini ya, bahwasanya para ulama ini ya harus dihormati dan ditunaikan hak-haknya. Kenapa harus diistimewakan? Ya jangankan kita manusia. Tadi kan dalam hadisnya para malaikat saja sebegitunya ya. Kemudian disampaikan bahwa seluruh ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi ini beristighfar untuk orang yang berilmu ya. Kemudian kita mau macam-macam sama alim ulama, waduh ini bahaya besar tentunya ya. Nah, dalam sebuah hadis dari Ubadah bin Samit, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan termasuk dari umatku. Waduh, kalau sudah bahasanya bukan termasuk umatku, berarti sama Rasulullah ditolak. Ya kan? Nah, bukan termasuk dari umatku siapa yang tidak memuliakan yang lebih tua. Awas, ini akhlak juga nih. Nggak apa-apa kita sampaikan semuanya. Akhlak yang penting ya, kita hormat kepada orang yang lebih tua, memuliakan orang yang lebih tua. Kemudian wayarham saghirana, menyayangi yang lebih muda. Ini memang agama kita ini Masya Allah, agama yang penuh kasih sayang. Rahmatan lil alamin itu 100% benar ya. Karena ada aturan ya, untuk yang lebih tua kita hormati ya, yang lebih muda kita sayangi. Kemudian yang ketiga ya di sini wa ya'rif li alimina haqqahu, dan mengetahui hak-hak dari orang yang alim, orang ahli ilmu. Maksudnya mengetahui hak-haknya di sini adalah ya adab-adab kepada mereka, berbeda dengan orang biasa. Ya, ada hak-hak tertentu yang kita tunaikan kepada orang-orang yang berilmu. Ya, sebagaimana orang yang memberikan kita harta misalnya ya, atau hadiah. Pasti kita kan senangnya luar biasa. Kemudian sangat berterima kasih kepada dia. Terus kalau kita terus-terusan dikasih hadiah sama dia, pasti kita lama-lama jadi
sayang, kemudian menghormati dan segala macam, pokoknya kita melayani dia segala macam. Itu sudah lumrah. Nah, sekarang seorang yang alim yang lebih besar dari hanya sekedar makan dan minum, bahkan dalam sebuah hadis ya, kebutuhan seorang mukmin dengan ilmu ya itu lebih besar daripada kebutuhan manusia dari makan dan minumnya. Artinya kalau manusia biasa yang ngasih harta untuk makan dan minum kita atau kesenangan duniawi kita, itu saja kita sudah sangat berterima kasih kepadanya, terlebih lagi kepada para alim ulama ini, gitu ya. Masya Allah. Dan Imam At-Tawus ya, salah satu seorang tabi'in yang pernah ana bahas juga. Nah, nanti kita lihatnya, kisahnya ada di hari Ahad. Di hari Ahad yang pembahasan berbeda. Imam At-Tawus rahimahullah pernah mengatakan termasuk sunnah. Wah, ini termasuk sebuah sunnah, yaitu menghormati seorang alim. Jadi berpahala dalam menghormatinya ya, seorang alim. Dia berdasarkan apa? Berdasarkan nas-nas atau dalil-dalil yang tadi kita sebutkan ya. Bagaimana tidak ya, sekelasnya malaikat saja menghormati, apalagi ya kita sebagai manusia ya. Jadi seperti itulah barangkali ya, kurang lebih ya makna dari tadi daging ulama yang beracun itu seperti apa. Artinya ya kita jangan main-main dengan mereka dalam hal keburukan, termasuk kalau mereka memiliki keburukan juga jangan gegabah untuk ya AIU ya sesumber di mana-mana ya untuk menghina, mengolok-olok para ulama, karena daging ulama itu beracun dalam tanda kutip ya, sebuah kiasan yang perlu kita waspadai. Artinya kita bisa mendapatkan sebuah kecelakaan ya, sebuah dosa yang besar bahkan ya, ketika kita ya mengolok-olok, mengganggu ya para ulama. Wallahu a'lam bishawab.